Diulang. Dari hasil coblos ulang, Paslon Amin memperoleh 81 suara, Prabowo Gibran 124 suara, Ganjar Mahfud mendapatkan 1 suara. Mengenaskan kan? Yang anehnya ada beberapa TPS yang tadinya yang menang Pak Prabowo kalah, tetapi pada saat pencoblosan ulang malah Pak Prabowo menang telak. Wah, untungnya ada yang rekam nih. Sebagai bukti ini. Ini pengintimidasian nih. Bahkan sebagian sudah ada yang pulang. BPK-nya lari tadi ketua BPK-nya. Kalau tadi dia tidak lari, ini nggak akan terjadi. Ganjar udah pendukungnya dikit, bayaran pula dan dipotong. Aduh, ya ampun, sampai segininya. Bayangkan nih guys, 10.000 Ji. Ya pemirsa, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Entah mau bilang apa ya, tapi ini benar-benar di luar nurul pemirsa. 2000 TPS sudah melaksanakan pemilihan suara ulang. Dan hasilnya penilaian suara ulang Pilpres 2024 malah berbalik unggul untuk paslon 02. Padahal nih ya, Paslon 01 dan Paslon 03 mengungguli di beberapa daerah ya sebelum diadakan pemilihan suara ulang. Tapi setelah diadakan pemilihan suara ulang ini malah berbalik diungguli oleh Paslon 02 dan menang telak pemirsa. Makanya stop, mohon stop, demonya dihentikan, ya koar-koarnya dihentikan. Karena kenapa? Semakin giat demonya, semakin banyak koar-koarnya, masyarakat semakin ilfil. Buktinya sekarang Paslon 02 ini mengungguli loh, dan ini menang telak ya. Makin ambles, makin terkubur ya Paslon 01 dan Paslon 03 ini sudah tidak ada harapan sepertinya pemirsa. Nah, untuk lebih lengkap informasinya, mari kita simak video satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada sekitar 2000 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu ke KPU untuk dilakukan pemungkutan suara ulang atau PSU. Saya lanjutkan, dari ribuan TPS yang dianggap bermasalah. Saya tidak akan sebutkan detail masalahnya, intinya bahwa follow up-nya adalah pemungutan suara ulang. Nah, beberapa di antaranya sudah selesai dan sudah dihitung suaranya. Nah, apakah di pemungutan suara ulang ini kemudian terjadi perubahan signifikan dukungan yang tadinya mayoritas mendukung Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran dan seterusnya berubah? Ya, betul. Terjadi perubahan yang signifikan dan justru apa yang mereka harapkan berbanding terbalik dari keinginannya. Justru pemilih 02 Prabowo Gibran hampir semuanya menang telak di tempat-tempat yang dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang ini. Dan salah satu TPS di Sampang, Madura, bahkan memalukan sekali hasilnya karena pasangan Ganjar Mahfud hanya diberikan 1 biji suara. Ini saya baca ya. Saya baca beberapa saja yang sudah di cover media, yang sudah dilakukan PSU dan dihitung suaranya. Indonesia sampai 1. Ini lebih parah dari yang kemarin-kemarin. Nah, ini yang di Sampang, Madura ya. Sampang, Madura. Ini diangkat oleh Detik. Judulnya coblos ulang 1 TPS di Sampang, Prabowo Gibran menang telak. KPUD Sampang Madura akhirnya menggelar coblos ulang atau pemungutan suara ulang di 1 TPS Desa Pandan, Kecamatan Omben. Ini dilakukan setelah ada temuan sejumlah video coblos massal sejumlah pemuda dan emak-emak
Mereka nekat melakukan hal itu karena ada isu surat suara Pilpres 2024 sudah tercoblos. Coblos ulang itu hanya untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan DPR RI, DPRD, dan DPD tidak diulang. Dari hasil coblos ulang, Paslon Amin memperoleh 81 suara, Prabowo Gibran 124 suara, Ganjar Mahfud mendapatkan 1 suara. Mengenaskan kan? Jadi begini kawan. Iya. Jadi memang ada beberapa TPS yang dilaksanakan pemilihan ulang ya Pilpres 2024. Dan yang anehnya ada beberapa TPS yang tadinya yang menang Pak Prabowo kalah, ya Pak Prabowo kalah, tetapi pada saat pencoblosan ulang malah Pak Prabowo menang telak. Nah, kan? Aduh, mohon maaf ya. Kenapa diadakan pengulangan ya? Yang tadinya Paslon 01 dan Paslon 03 ini unggul loh ya di beberapa daerah gitu. Dan setelah diadakan pengulangan suara ulang, malah berbalik. Yang tadinya unggul jadi nyungsep. Dan sekarang diungguli oleh Paslon 02 ya. Ya. Jadi silakan saja ya yang mau pemilihan ulang di mana-mana. Ada beberapa tempat pemilihan ulang karena dianggap ada kecurangan di situ, tapi nyatanya Pak Prabowo di beberapa tempat yang melaksanakan pemilihan ulang tetap menang. Dan bahkan yang terjadi malah ada TPS yang tadinya Pak Prabowo kalah, setelah pemilihan ulang Pak Prabowo malah menang. Jadi kayaknya orang-orang yang udah terlanjur nyoblos Paslon 01 atau Paslon 03 punya kesempatan ya dengan adanya pemilihan suara ulang ini. Jadi mereka berubah pikiran, mereka bisa punya kesempatan untuk nyoblos Paslon 02 gitu. Aduh, ini adalah keputusan yang salah sekali ya untuk mengajukan pemilihan suara ulang, dan akhirnya inilah yang terjadi ya. KPU Kota Yogyakarta Sabtu 24 Februari 2024 menggelar pemungutan suara ulang di 3 TPS sekaligus. Selain di 2 TPS Lapas Wirogunan Yogyakarta, PSU juga digelar di TPS Pakuncen Wiro Brajan. Di TPS tempat Seniman Butet Kartarejasa ini mencoblos, perolehan suara paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka justru berbalik unggul atas paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD maupun Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berdasarkan penghitungan hasil PSU, paslon nomor urut 2 meraih 49 suara, disusul paslon nomor urut 3 sebanyak 34 suara, dan paslon nomor urut 1 dengan raihan 11 suara. Wiwik Sekdes Kentang, Nogosari, Boyolali mengarahkan pemenangan Capres Ganjar DG intimidasi dan ancam mencabut PKH warga. Itu PKH barang itu berat nggak sanksi loh. Angel mentong kalau tegak lurus kok iya rasa golek neko-neko itu bisa ketewe kok dadak neko-neko. Loh, kenapa ini? Kapul kok piye? Ngomong nggih. Wah, gak beres nih. Itu PKH kuwi rasa do neko-neko. Dalamnya halus panjenengan ya ora iruna, nggih napa nggih? Saya berusaha terbaik. Saya tidak minta imbal balik panjenengan, tetapi panjenengan harus tahu. Rasa do neko-neko. Ampre desa ketemu 100.000, ana sing laporan yang kula. Sing gedhe ngalih kula, ana sing seneng ngalih kula niku kata sing seneng. Nggih napa nggih? Kula kali batasane. Wah, untungnya ada yang rekam nih. Untungnya ada yang rekam nih sebagai bukti ini. Ini pengintimidasian nih. Sampai ancam mencabut PKH warga. Gininya aja udah gak sehat. Udah gak beres nih. Sekdes, sekretaris desa maksudnya. Ini udah gak. Setelah ketahuan menggelembungkan suara, Pepita Birembayan melarikan diri. Bapak suruh pulang saksi tadi maksudnya apa? Kita hanya mengurangi jumlah massa yang ada di sini. Oh, nambah nih Pak masa Pak. Nambah Pak. Data udah dibawa, nggak tahu kita diapain data itu. Dibawa.
Ya. Ya kan? Ini kan nggak jelas. Kita mau kita konfirmasi dia itu pun nggak ada penjelasan kemarin. Siapapun. Karena mekanismenya ini ada di penyelenggara. Ini penyelenggara ada bersama penyelenggara ada. Silakan koordinasi dengan penyelenggara. Perwakilan bapak-bapak ada. Perwakilan bapak-bapak, partai bapak-bapak, saudara-saudara semua ini sudah menunjuk saksi. Biarkanlah saksi yang berkomunikasi dengan pelaksana. Jadi itu saja. Sementara BPK-nya lari Pak. Jadi bagaimana saksi mau berkomunikasi? Mulai tadi saksi sudah menunggu, bahkan sebagian sudah ada yang pulang. BPK-nya lari tadi ketua BPK-nya. Kalau tadi dia tidak lari, ini nggak akan terjadi. Ini permasalahannya hari ini. Oh, lari dia lagi, Pak? Dia lari tadi BPK-nya. Kalau tadi BPK-nya itu lari, nggak lari, dia nggak akan, ini nggak akan terjadi situasi. Oke, ini sudah kami antar yang bersangkutan di sini. Jadi kita nunggu proses dari pihak BPK, dari pihak pelaksana ya Pak ya. Sebentar Pak ya. Untuk surat keberatannya tunggu sebentar, ini sedang proses. Kita ambil yang kesimpulan saya gubernur nggak benar, saya setuju. Saya itu setuju sama Anda. Jadi udah terus itu beres ya. Saya itu sudah penakut, nggak pinter, nggak mutu. Maka kick Andy saya kira wawancara saya keliru Anda. Udah. Uang kampanye 10.000, kampanye 10.000. Pokoknya viral momennya. Kasihan Ganjar udah pendukungnya dikit bayaran pula dan dipotong. Aduh, ya ampun, sampai segininya. Bayangkan nih guys, 10.000 Ji. Dan seharian maki. Memang tanggung makan. Aduh, sampai segininya. Ruwet. Paslon 02 yang dituduh curang tapi tidak ada bukti-bukti seperti ini ya pemirsa ya. Ini sampai ada bukti-bukti pengintimidasian, ancaman pencopotan apa sih tadi itu ya. Terus pelaku penggelembungan suara juga tadi melarikan diri. Terus ini juga ada demo para pendukung yang dikasih bayaran tapi bayarannya kecil, dipotong pula. Mereka akhirnya demo kepada tuannya sendiri ya. Ini luar biasa sekali loh Pak ya, pelanggaran yang benar-benar tak terduga. Dan apa ya, sekarang tuh terbuka semua, kebongkar semua satu persatu gitu ya. Jadi makanya ini disudahi Pak ya, buat para relawannya Pak Ganjar juga stop ya, karena kita sudah lihat juga bukti-buktinya, masyarakat udah terbuka sekarang matanya gitu ya dengan temuan-temuan seperti ini gitu. Jadi ini benar-benar gak beres ini bener ya. Oke, Ujang kira ini videonya tadi soal informasi mengenai hasil penilaian suara ulang ya. Ternyata ada disisipkan juga nih video-video yang barusan kita tonton ya. Nggak tahu loh sebenarnya Ujang ya, karena kan Ujang nontonnya ini hanya separohnya sebelumnya, makanya Ujang informasikan mengenai penilaian suara ulang ini di awal tadi gitu. Mengenai video yang disisipkan barusan itu nggak tahu sama sekali, makanya kaget gitu. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan mampir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.